masih diberi kesempatan, kita masih diberi kekuatan, nafas kehidupan, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa dari pagi hari hingga menjelang siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 101906 Padangjati, Ibu Helda Sofia SPD MSI, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada ibu-ibu guru yang bersedia hadir meringankan langkahnya. Seperti yang Ibu Bapak lihat, di sini adalah salah satu program dari CGP, ya, guru penggerak, di mana hari ini saya sebagai CGP Angkatan 10 akan melaksanakan aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan, tanpa kerjasama dan kolaborasi dari segenap warga sekolah yang ada di tempat ini. Di sini untuk memulai acara saya mohon kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 101906 untuk memberikan kata sambutan pada Ibu. Saya persilakan. Isinya terima kasih untuk Ibu Marta yang berkesempatan kepada kita, kepada saya untuk memberikan sambutan atas kegiatan Ibu Marta pada pagi hari ini, yaitu budaya positif. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat sampai hari ini dan sampai ke depannya. Sebagai kesambutan hari ini budaya positif. Budaya positif ini untuk sekolah, untuk lingkungan sekolah, untuk warga sekolah. Oke, mungkin Ibu Marta akan memaparkan apa-apa aja budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat dan membuka pola pikir kita dan seni kita sebagai seorang pendidik. Banyak manfaat, banyak tujuan atau banyak kegunaan budaya positif ini. Kita diajak untuk selalu berpikir positif, ya kan Ibu? Mungkin kita nanti di pemaparan Ibu Marta ini kita akan dibuka pola pikir kita, bagaimana caranya kita selalu berpikir positif di dalam lingkungan sekolah, baik dalam teman sejawat ataupun kepimpinan kita, ataupun ke orang tua siswa, ataupun ke siswa kita. Dengan kita terbiasa berpikiran positif, mungkin jalan kita pun pasti enak-enak aja, karena kan positif aja yang dipikiran kita. Ya udahlah, mungkin seperti itu. Ya udahlah, kegiatan Ibu Marta itu kan untuk mendukung. Ini kan kegiatan ini kita duduk di sini untuk mendukung kegiatan CGP-nya Bu Marta. Jadi ini suatu bentuk suatu bentuk positif ini sekali kita duduk di sini, mau mendukung supaya bagaimana suksesnya kegiatan Ibu Marta, tetapi juga berdampak kepada kita semua. Mudah-mudahan dampak itu membawa positif juga ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat Ibu Marta, kami harap dengan Ibu memaparkan budaya positif di sekolah kita ini nanti akan menambah hal yang positif juga di sekolah kita. Banyak hal-hal yang positif yang akan Ibu dapatkan nanti setelah pemaparan ini. Mudah-mudahan kami juga semua dapat mengaplikasikan nanti semuanya budaya-budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Marta. Oke?
dulu pemaparan secara sambutan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan atas bimbingan arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga harapan Ibu menjadi harapan kita semua. Apa yang kita paparkan, apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan, dapat kita aplikasikan di dalam lingkungan sekolah kita, khususnya di dalam lingkungan sekolah SDN 10-19-06. Baiklah, saya akan mulai pemaparan mengenai budaya positif. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas ini apa yang kita sepakati Bu di hari ini, di pemaparan kita hari ini. Apakah kita boleh berbicara bebas, mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ini berbicara? Kira-kira apa kesepakatan kelas yang akan kita buat hari ini? Yuk Bapak Ibu, kira-kira ya Ibu boleh satu? Saya juga punya kegiatan lain tadi ya. Ya Bu. Kalau bisa kegiatan kita ini dipersingkat Ya Bu. supaya tidak menghalangi kegiatan yang lain. Baik. Itu salah satu kesepakatan itu ya. Ya. Oke, itu dari saya. Baik, boleh. Kegiatan dipersingkat, padat gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada lagi kira-kira? Apa kira-kira kesepakatan kelas kita Bu hari ini? Apa Ibu Indah? Apa Bu kita buat kesepakatan kelas kita? Kondusif, oke, berjalan dengan kondusif, oke baik. Apalagi Ibu, Bu Rona, ada kira-kira Bu Rona? Tidak ada pertanyaan dia. Iya, ada pertanyaan kira-kira? Ya, ada kira-kira yang mau kita tambahkan? Saling bekerja sama boleh? Atau saling menghormati, artinya nanti ketika ada yang bertanya boleh satu-satu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, saling menghargai dan saling menghormati. Ini kesepakatan kelas kita. Kegiatan dipersingkat, ya boleh. Yang kedua berjalan dengan kondusif, kemudian saling menghargai, saling menghormati. Oke, next kita masuk ke slide nomor 4 Bu Eni. Oke, kita masuk Bu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada yang belum kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara? Sudah ya? Sudah kenal ya Bapak Ibu mengenai sosok dari Ki Hajar Dewantara? Ya, ini merupakan Bapak Pendidikan, ya Bapak Pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidik itu seperti petani, di mana petani hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman, tetapi tidak dapat mengubah kodrat tanaman. Yang dimaksud di sini Bu, petani padi contohnya, dia tidak bisa mengubah padi itu menjadi jagung. Padi tetaplah padi. Sehebat apapun petani, sekuat apapun petani, dia hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Dia tidak bisa mengubah padi menjadi jagung atau tumbuhan lainnya. Yang artinya kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun kodrat siswa kita. Kita tidak bisa mengubah itu. Artinya seorang anak begitu dilahirkan, dia sudah punya kodrat sendiri. Kodrat bawaannya Bu, dari keluarga mungkin yang sudah diturunkan dari turun-temurun, itu tidak bisa kita ubah. Kita pendidik hanya bisa menuntun, membimbing, mengarahkan. Itu dia kira-kira maksudnya di sini Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah. Oke, next. Selanjutnya Bu Eni. Oke, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran.
Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Setuju? Setuju ini Ibu? Kalau anak itu memiliki tekanan-tekanan di lingkungannya, katanya proses pembelajaran akan sulit terjadi. Guru bertanggung jawab menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Seperti yang saya bilang sebelumnya Bapak Ibu. Kita tadi hanya menuntun, membimbing, mengarahkan. Apa yang kita lakukan? Sama seperti petani padi tadi Bapak Ibu. Dia hanya bisa menyingkirkan gangguan-gangguan. Contohnya menyemprot, ya kan Bapak Ibu, mencabuti rumput, ya kan, menghilangkan hama-hama. Dia tidak bisa ingat, tidak bisa mengubah kodrat tadi. Dia hanya bisa seperti di sini. Guru bertanggung jawab menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Kita hanya bisa menghilangkan gangguan. Mari kita bimbing muridnya, kita arahkan muridnya, tapi tidak mau mengubah. Kira-kira seperti itu. Next. Selanjutnya, tanggung jawab guru menciptakan lingkungan sosial yang positif. Ya, menciptakan lingkungan sosial yang positif. Warga sekolah yang saling mendukung. Seperti apa itu Bu lingkungan sosial yang positif? Warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Ada kebiasaan baik, ada karakter baik, dan lanjut ke dalam budaya positif. Di sini ada tanggung jawab kita Bapak Ibu, menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Seperti apa lingkungan sekolah yang positif itu? Warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, ini akan menciptakan kebiasaan yang baik. Kalau kita Bapak Ibu, guru-guru ini sudah saling mendukung, saling bekerja sama, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Contohnya hari ini. Kalau tadi Bapak Ibu tidak datang ke tempat ini, saya yakin hal ini tidak akan terjadi, ya kan Bapak Ibu. Nah, besok-besok kalau seperti ini juga selanjutnya, apapun itu kegiatannya, kita langsung terpanggil. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan baik. Karena sudah saling bekerja sama, sudah terbiasa bekerja sama. Begitu ada event, Bu, saya mau bikin, oh ayo. Kenapa? Sudah dibiasakan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Ketika sudah menjadi kebiasaan baik, muncullah karakter yang baik. Dari biasa dulunya, maka akan memunculkan karakter. Setelah karakter baik, ya kalau sudah karakternya baik, maka terciptalah budaya positif. Seperti itu. Jadi dari kitanya dulu, memang dari warga sekolahnya dulu. Baik itu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, bahkan penjaga sekolah, kantin dan lain sebagainya. Semua harus dilibatkan untuk menciptakan budaya yang positif. Oke, next. Selanjutnya, coba kita Bu sama-sama. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal satu tangan Anda. Kita punya pasangan, ya yang boleh punya pasangan ada A, nanti ada B. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Yang A katanya mengepalkan tangan. Ya, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kita anggap ini Bu emas. Ya, kita anggap itu misalnya anting-anting yang kita kepal. Ini si A. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke, siapa A, siapa B? Siapa yang A, siapa yang B? Dengan temannya, bangku. Siapa A? Yang A berusaha tidak membuka kepalan tangannya. Yang B merayu, membujuk. Ya boleh ya. Karena tadi kasih uang katanya, coba. Oke. Siapa A, siapa B? Coba di sebelah sana siapa A, siapa B? Bu Ronan, A apa B? A. Oke Bu, berarti Bu
Itu butuh namanya Bu. Ada namanya strategi, ya kan? Kalau kasih nanti handphone ini kan dibuka ya tangannya. Benar, iya Bang. Tapi itu nggak dibuka juga. Nah sekarang next sih. Kasih uang tadi. Sekarang untuk yang A, kenapa kira-kira Bu, Ibu yang A ini tidak membuka tangannya? Berusaha untuk mengepal sekuat tenaga. Apa alasannya? Karena sudah, ya Bu Winda karena beryakin. Oke Bu, kenapa? Ya Ibu, Karena yang B tadi karena tangan B ini merasa lebih berharga lah yang dipegang dia daripada yang ditawari tangan rekannya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Rona, kenapa Ibu nggak buka tangan? Pas dia rayuannya. Bukan Raya Gombal ya? Iya, nggak kena dia. Baiklah. Kita lihat untuk pertanyaannya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kalau itu membuka. Tapi kalau tidak dibuka, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Next. Iya. Kenapa? Siapa nih yang pegang kendali untuk kepala tangan tadi? Diri sendiri, ya kan? Kalau yang A, ya dia yang pegang kendali untuk mengontrol tangannya. Kalau dia mau buka, dibuka. Kalau nggak mau bujuk pun itu, mau dikasih rumah, mau dikasih pesawat, tetap saya tidak mau. Berarti yang mengontrol siapa? Diri kita sendiri kan? Mau sekuat apapun orang membujuk, sekuat apapun orang kasih imbalan, kita tidak mau kalau memang kita tidak mau buka. Tapi kalau kita mau buka, ya kita juga yang buka. Bukan karena bujukan. Kalau memang pengen ya buka. Kalau nggak pengen, ya tidak buka. Apa hubungannya dengan teori kontrol? Baiklah. Di sini ada namanya miskonsepsi makna kontrol. Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Katanya gini, kita punya ilusi sebenarnya selama ini. Tahu ilusi Bu? Pemikiran khayalan. Kita menganggapnya gini Bu. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Padahal di sini apa Bu? Pemikiran guru? Ilusi guru? Guru itu mengontrol murid. Benar nggak? Merasa nggak kita kalau kita selama ini mengontrol murid? Suruh diam. Itu mengontrol tidak? Keluar. Iya kan Bu? Bisa diam semuanya. Kalau nggak diam, Bu pukul nanti. Seperti itu. Diam semua kan Bu? Sekarang saya tanya, siswanya yang pengen diam atau karena kita suruh diam? Itulah ilusi. Selama ini kita berilusi seperti itu. Kan kata suruh diam makanya diam. Sama seperti kepala tangan tadi. Sehebat apapun guru tadi menghardik, sehebat apa tadi Bu Esther menghardik Bu Winda, buka tanganmu, buka. Kalau dia tidak mau buka, dia tidak akan dibukanya Bu. Siapa yang mengontrol? Diri sendiri. Jadi dari sini kita bisa berubah mindsetnya. Oh, bukan karena hardikan punya, bukan karena bujukan punya siswaku itu mau membuka tangannya, tapi karena memang dia mau. Itu bedanya. Selama ini kita berpikir seperti itu Bu, karena kita yang kontrol. Apapun bilang sama siswa kita pasti bisa. Sebenarnya tidak. Tapi apa? Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Itu pada dasarnya Bu. Kita tidak bisa sebenarnya memaksa siswa. Jikalau hal demikian terjadi, kalau terjadi seperti itu karena murid yang mengizinkan dirinya dikontrol. Itu dia. Karena diizinkan murid yang coba tadi kalau dia keluar dari kelas, tidak mau dia berhasil nggak kita mengontrol? Tidak. Tapi karena memang dia mengizinkan dirinya dikontrol. Itu dia miskonsepsi. Miskonsepsi ini Bu kesalahan berpikir kita. Selanjutnya, ilusi. Semua penguatan
kita bilang Bu itu penguatan positif. Tidak. Tapi apa Bu? Kita berusaha mengontrol. Ya nggak sih? Kita sadari nggak? Cantik kali. Bikin aja besok ya nak. Gambar kayak kali banyak. Cantik kali tulisannya. Penguatan positif itu menurut kita. Tapi apa? Kita berusaha mengontrol dia supaya dia melakukan hal itu sekali lagi. Benar tidak? Saya juga sebenarnya agak-agak terima masa sih. Tapi memang setelah belajarnya benar. Kalau kita flashback ke belakang mungkin nggak benar seperti itu ya. Next, selanjutnya Bu. Oke. Bapak Sri Perdana Komeng mengatakan bila ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon ke teori kontrol. Responnya, realitas atau kita sama, teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Iya. Semua orang melihat hal yang sama. Itu Bu respon, menurut kita responnya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu yang sebenarnya. Gak sama pemikiran saya dengan pemikiran Ibu, betul? Tapi kan kita merasakan, gak mungkin pikiran ini gak dipikirkannya. Kan selalu kita gitu deh. Padahal kan belum tentu sama yang di pikiran saya dengan yang di pikiran Ibu. Iya kan Bu? Oke, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya selalu itu. Harusnya aku berpikir kayak gini lah, sama yang di otakku ini, ya kan? Ternyata dalam teori kontrol semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya enggak? Selama ini kita beranggapan begitu kan Bu? Perilaku buruk itu kesalahan kan? Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun yang salah itu Bu, adanya tujuannya sebenarnya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir atau menang kalah, model berpikir menang. Artinya Bu di sini, ini yang selama ini kita pikirkan. Kenyataannya ini dia. Menurut saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian ketika kita berpikir Bu, kalau sudah bujukan kita itu gagal, di situ sudah dibuat, kita akan memaksa sebenarnya. Kan karena kita bujuk biar nggak ada yang maksa. Tapi ketika bujukan kita itu gagal, kita akan masukkan pemaksaan. Itu benar sekali. Next. Ya, disiplin positif. Apa sih disiplin positif sebenarnya? Menurut Kajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini agak berseberangan sebenarnya dengan pemikiran kita selama ini ya. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bu, kita selama ini berpikir merdeka itu kayak mana? Bebas kan? Apalagi kurikulum merdeka. Dengan kata kurikulum merdeka, apa di pikiran kita Bapak Ibu? Aduh, bakalan semberau lah semua siswa ini merdeka. Ternyata tidak. Di dalam merdeka itu harus ada yang namanya self-disiplin, disiplin diri sendiri. Ketika kita merdekakan, supaya muncul disiplin diri sendiri. Iya. Kalau tidak berhasil, baru di sini Bu. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain. Kalau guru, kalau nggak ada disiplin dirinya, siapa yang berkuasa untuk mendisiplinkan kita? Kalau bukan kepala sekolah ya orang lain, ya nggak Bu? Penguasa kan? Ibu kepala sekolah pengennya gini, kalian udah merdeka. Yang penting kalian udah tahu, datang 7.30, misalnya kayak gitu ya. 7.30, merdeka. Ternyata kita nggak punya disiplin diri. Ada datang jam 8, ada datang jam 9, ada yang datang 20
berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini tadi namanya disiplin diri. Next. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak Bapak Ibu. Bertanggung jawab, komitmen, kejujuran, nilai-nilai kebajikan universal itu sama di seluruh dunia ini. Itu yang muncul dengan sendirinya. Tadi sudah jelas di sini dibilang motivasi intrinsik, berarti dari dalam. Memang muncul dari diri sendiri, bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena bujukan orang lain, bukan karena rayuan orang lain, tetapi muncul dari diri sendiri. Kalau sudah muncul di dalam diri kita nilai-nilai kebajikan, maka akan terciptalah disiplin positif. Seperti itu dia. Next. Baik, kita sudah tahu ya Bu, profil pelajar Pancasila. Sudah tahu semua ya? Oke, di sini ada profil pelajar Pancasila. Wujudnya nanti ke situ. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini dia. Selanjutnya teori motivasi. Teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosling. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau tanya, kita punya murid di kelas kita masing-masing? Punya murid? Punya, ya kan? Oke, menurut Bapak Ibu ada tadi katanya 3 jenis motivasi kan? Menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, kemudian menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira Bapak Ibu siswa kita melakukan semua itu dari 3 motivasi ini yang mana ya sebenarnya motivasi mereka? Contoh, mengerjakan PR itu karena memang mereka mau menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau memang ingin menjadi yang mereka inginkan. Dari 3 motivasi ini di kelas kita, kira-kira lebih banyak kemana? Selama ini menghindari hukuman. Iya, masih menghindari hukuman ya Ibu ini. Ya, ada lagi yang lain. Mendapatkan imbalan mungkin ya, penghargaan. Biar dibilang, nih, murid ganteng, murid pintar, murid baik. Ini yang dicontoh ya nak, si Budi ini, tengok, ngerjakan tugas dia. Kan masih seperti itu ya Bu. Kalau masih itu motivasinya, berarti belum menjadi disiplin positif. Karena bukan motivasi itu yang kita harapkan. Kita harapkan itu muncul karena nilai-nilai kebijakan tadi. Apa nilai kebijakan yang terus? Dia punya tanggung jawab. Dia merasa saya harus mengerjakan PR karena ini tanggung jawab saya. Saya tidak boleh datang telat karena ini tanggung jawab saya. Komitmen sekolah, kami sudah berkomitmen datang tepat waktu. Misalnya seperti itu. Muncul sendiri, bukan karena mengharapkan imbalan, bukan karena mau mengharapkan penghargaan. Next. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan teori atau motivasi yang dari ketiga kepada murid-murid kita, yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ya Bu yang mau kita tunggu. Kalau mendapatkan imbalan, menghindari hukuman, udah ada itu. Di kelas kita rata-rata seperti itu. Yang mau kita timbulkan apa? Motivasi ketiga. Kita harap mereka menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Kira-kira bisa nggak? Tercapai ini? Bisa? Bisa. Tadi sudah ada caranya. Pertama, ubah dulu perilaku diri sendiri. Tadi sudah ada di depan. Next. Ada hukuman dan disiplin. Ya, di sini ada beberapa hukuman dan disiplin. Boleh kita lihat. Inilah dia hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, misalnya kita curi, kita pukul, itu menyakitkan ya? Itu semua bentuknya hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, artinya mungkin dia menjadi minder, gak percaya diri. Contoh, kita berdiri di depan kelas, emang kau bodoh yang kau gak berdiri kau. Itu kok bisa jangka panjang? Kita gak sadar, kita membunuh rasa percaya dirinya. Karena kayak manapun di kelas dia pasti akan jadi mulia, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya ada maju sedikit konsekuensi. Ini agak ringan sedikit dari hukuman, ya.
sesuatu harus terjadi. Kalau di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, di sini sesuatu harus terjadi. Kemudian ada namanya restitusi yang termasuk dalam disiplin positif, bukannya yang dua ini, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu bukan disiplin positif, jangan salah kita Bu. Hukuman itu bukan disiplin positif, tetapi yang menjadi disiplin positif adalah konsekuensi atau restitusi. Restitusi ini Bu yang paling tinggi. Cuma bisa nggak kita lakukan? Contoh restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid, korban mendapat ganti, murid-murid mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan selanjutnya. Coba next. Selanjutnya, hukuman dan disiplin. Iya, ini ada Bu. Ada yang negatif, ada yang netral, ada yang positif. Iya, ini dia hukuman dan disiplin. Kalau hukuman itu biasanya negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya. Awas. Itu masuk ke dalam negatif Bu. Awas ya. Awas. Negatif katanya. Kalau netral, lakukan yang Ibu katakan. Itu netral Bu. Gak negatif, posisinya netral. Positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Oh nanya ini sama siswa luar biasa lah ya kan. Berkelahi dia, langsung kita bilang, apa ini yang ingin kamu lakukan? Nah, kira-kira bisa nggak kita bilang gitu ya? Bisa kira-kira atau awas ya, awas. Kira-kira seperti itu dia. Kita buat seperti itu selalu kan Bu. Berarti kita kasih yang negatif. Jarang kita kasih yang netral, apalagi yang positif. Oke, selanjutnya Bu. Ya, kita lihat dulu Bu, ini ada beberapa tindakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Pernah nggak kita lakukan itu? Catat sampai bukumu habis, tulis, saya akan belajar membaca, saya akan belajar membaca, saya akan belajar membaca di buku 12 lembar. Pernah? Ya, saya juga pernah Bu. Pernah saya lakukan. Baik, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Apa itu? Dua-duanya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, itu termasuk hukuman. Kenapa tadi sudah jelas murid tidak nyaman. Nyaman nggak dia melakukan itu? Konsekuensinya dia jadi mengingat dan tulisannya semakin Indah. Baik, ya semakin rapi jangan Bu. Itulah tadi menurut kita. Tapi tadi ingat, kita bisa saja membunuh sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ya kan Bapak Ibu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Wow, karena tempat hadir terlambat. Ya, hukumannya atau konsekuensi? Hukuman, jelas. Ini yang guru olahraga ini paling sering. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Tadi apa? Masalah terpecah. Kalau dia coret-coret, masalah yang dipecahkan hanya sangat bersihkan. Nggak perlu kita bilang, lari kau ke sana kau, pergi kau bersihkan kamar mandi. Nggak sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia melakukan apa? Dia mencoret meja. Ayo yuk kita cari caranya. Gimana kau menyelesaikannya? Bersihkan. Itu dia contoh konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up. Oh, yuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya Bu, hukuman. Makin pintar, makin tahu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bu? Kehilangan 10 menit. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Coba dipikirkan Bu. Konsekuensi kan karena dia lambat. dia kehilangan 10 menit, dia harus mengganti. Ini termasuk konsekuensi. Kita tidak mengambil hak dia, tapi kita berikan gantinya. Karena aku udah datang terlambat, nah, ya kan nak? Jadi waktu istirahat mulai diambil itu untuk mengganti keterlambatan. Terpecahkan nggak masalah? Terpecahkan. Daripada dia datang terlambat, dia
sudah hukuman. Selanjutnya, duduk di bangku. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Yuk, hukuman apa konsekuensi? Kita nggak kasih dia bermain dengan teman-temannya gara-gara dia baru berkelahi lah ini contohnya, berkelahi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ayo, ibu semua orang. Coba menurut ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menurut ibu ini? Menurut ibu Pintu? Hukuman. Menurut ibu Sulis? Konsekuensi. Ibu Esther? Ibu Winda? Konsekuensi. Ini bu termasuk hukuman. Kenapa? Kenapa? Kita sudah melarang dia. Seharusnya pecahkan dulu masalahnya. Kalau dia mencederai temannya, kita tanya dia, apa yang harus lo lakukan terhadap temanmu? Misal, kalau memang luka, obati luka. Minta maaf kepada dia. Ini kan tidak dilakukan, langsung kita suruh dia duduk di pojok, jangan kau bermain. Kebetulan saya kayak gitu pula lah memang. Kenapa? Dulu sama. Ya, kita tanya, kenapa? Apa yang bisa lo lakukan untuk memperbaikinya? Kita pernah nanya itu? Enggak pernah, jarang. Kalau lagi moodnya enak, kita tanya. Kalau di rumah baru siap nyuci satu ember, kayaknya nggak kita tanya ya. Ya, naik darah tinggi, ya kan? Oke, selanjutnya next. Dihukum oleh penghargaan. Ya, lucu ya bu, dihukum oleh penghargaan, aneh aja. Apa yang kira-kira? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, selanjutnya dihukum penghargaan. Ini dia bu. Motivasi dari dalam diri, kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Lucu, kenapa ya? Penghargaan itu dikatakan hukuman. Contoh, penghargaan itu merusak hubungan. Ketika di kelas kita bilang seperti ini, ada misalnya siswa kita yang selesai pelajaran terlebih dahulu. Ya, Esther, kamu sudah selesai. Beri tepuk tangan. Ini yang harus ditiru nak. Kira-kira dia dapat merusak hubungan nggak dengan teman sebangku? Besok juga seperti itu. Ya Esther, memang ini siswa yang paling pintar, paling cantik, paling cakep. Merusak hubungannya seperti apa? Ketika dia dengan teman sebangkunya akan merasa hanya dia lah murid yang disayang oleh gurunya. Rusak gak hubungan mereka? Pasti rusak bu. Besok pinjam bersama kakak, gak usah. Nanti kawin dari ibu kok, bukan aku. Secara tidak langsung kita rusak hubungan. Benar kan? Benar. Tapi jangka panjang memang gak kita sadari bu. Kebiasaan-kebiasaan itu yang sering tidak menimbulkan disiplin positif. Kita bunuh siswa kita itu satu persatu secara tidak langsung. Kemudian ada di sini penghargaan menurunkan kualitas. Masa? Seharusnya kan penghargaan dikasih kita begini nih. Saya bandingkan dua orang. Ketika saya kasih penghargaan terhadap Bu Esther, saya kasih penghargaan, dia akan merasa puas. Benar tidak? Ketika kita kasih penghargaan terhadap siswa kita, puas nggak siswa kita? Puas. Kira-kira Bu, berkembang nggak lagi yang dilakukannya? Tidak. Karena dia sudah di puncak atas, dia sudah puas. Sementara yang tidak kita kasih penghargaan akan berusaha terus melakukan yang terbaik. Bu Esther karena udah saya kasih penghargaan tadi cukup sampai di situ. Dia tidak akan melakukan berapa penghargaan, apalagi yang dibutuhkan. Tapi yang lain yang belum akan
percaya. Lanjut, next, tadi sudah kita bahas. Ciri-ciri restitusi, ini yang mau kita lakukan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ingat ya Ibu, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Ya, restitusi adalah tawaran, kita tawarkan, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Next. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter yang kita bangun. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bu, kan sering Bu kalau kita menghukum siswa, menujunya siswa balik ke kelasnya. Ya kan Bu? Tapi kalau restitusi, dia tidak merasa seperti itu. Dia merasa diterima oleh kelompoknya. Kenapa? Karena dia bisa menebus kesalahannya. Lama sih kita sadar ini Bu. Saya waktu itu ini kasih boleh dirawat. Dan memang semakin dikaji teorinya, ya juga ya, gitu juga memang. Lama tapi kita bisa menerimanya. Oke, next. Peraturan kelas atau keyakinan kelas. Ini dia Bu, termasuk disiplin positif. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kita kemarin sudah pernah bahas ya Bu di diskusi membuat visi sekolah. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Next it. Ya, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Apa sih masalahnya rupanya? Ya semua ada peraturan, makanya pakai keyakinan kelas lagi. Apa bedanya rupanya? Samanya itu Bu. Enggak juga, kita lihat bedanya. Untuk keyakinan sekolah atau kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Bu, kalau peraturan kita jarang yang kita revisi ya enggak? Wah, tahun ajaran 2021, 2022 itu peraturannya. Sampai ke 2023 sampai 2024 itu juga peraturannya. Kita revisi enggak? Jarang kita revisi. Selanjutnya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak, dia tidak nampak. Kalau misalnya peraturan kelas, ciri-cirinya itu paling banyak menggunakan kata jangan, dilarang datang terlambat, jangan makan di depan kelas, ya kan? Itu peraturan enggak? Peraturan. Tapi katanya sini bersifat abstrak. Kita kasih dia yang kurang nampak. Contoh, dilarang datang terlambat. Boleh kita ganti dengan hadir tepat waktu. Contoh, dilarang berucap kasar. Boleh kita ganti dengan saling menghormati. Abstrak kan? Tapi memang dibangun dia, enggak dilarang berucap kasar. Udah selesai. Dilarang itu aja, enggak muncul motivasi intrinsik. Kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan banyak-banyak Bu. Semakin banyak, kata orang, banyak peraturan, banyak pelanggaran. Jadi gak usah banyak-banyak. Sedikit pun, tapi bisa dilaksanakan. Iya. Daftar peraturan, ya kita lihat dulu. Peraturan. Kayak gini lah ya peraturan sekolah. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau kita buat ke dalam keyakinan kelas menjadi bertanggung jawab. Abstrak kan? Abstrak ya, nggak langsung. Kembalikan barang ke tempatnya. Karena dia fokusnya cuma itu kok. Kembalikan barang ke tempatnya, udah biasa. Tapi nilai kebajikannya tidak keluar. Itu dia. Bertanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Ya, saling menghormati. Inilah dia keyakinan kelas. Saya kebetulan juga belum ada keyakinan kelas. Nanti kita buat ya pembelajaran baru sama-sama rame-rame. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Iya, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Masuk ke keamanan. Saling menghormati. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Berempati. Gunakan masker. Kesehatan, keamanan. Artinya kalau kamu sakit, pakai masker untuk kesehatanmu itu. Kan dia ada berpikir. Itu dia. Next. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah ya, apa aja caranya? Ajak untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kita ajak rame-rame semua siswanya. Apa kita buat? Bisa kita jalan
tadi positif ya. Contohnya penggunaan kata dilarang, ya kan? Penggunaan kata jangan itu kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Lanjut nih. Ajar untuk menemukan nilai kebajikan. Ya, tadi sudah sebaiknya keyakinan kelas ya tidak terlalu banyak. Ya, ini juga sudah tadi. Next. Contoh keyakinan kelas ya di kelas 1. Ya, siapa ikut kelas 1? Ini dia. Setiap anggota kelas perlu belajar. Sudah pasti. Setiap kelas perlu senang. Jangan ada yang sedih. Itu keyakinan kelas loh. Ya benar sekali. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan merasa aman. Di kelas 5, ya sama juga Bu Winda ini ya Bu Winda. Kelas 5 boleh selalu bersikap positif. Nah itu keyakinan kelasnya boleh. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas senantiasa membantu. Next, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Katanya Bu, ketika siswa kelas kita itu melakukan perbuatan yang salah karena gagal mereka memenuhi kebutuhan mereka. Apa itu kebutuhan Bu? Lanjut Bu, kita 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kita pelajari juga. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Kita ingat ya Bu, ada 5: kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima serta bertahan hidup. Next. Belajar dari kasus, kita baca dulu. Ibu Tiarma, guru kelas 4 di SD Berita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya sekolah. Ada nama anaknya sekolah. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan sekolah yang seringkali meminta jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tiarma, apa yang akan Ibu lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan sekolah melakukan itu? Ada siswa yang juga seperti ini? Dia pilih jajan-jajan kawannya. Ada Bu? Ada. Kita lihat dulu apa yang masalah sekolah ini bagaimana? Kan? Karena kita biasa langsung menghadapi kasih hukuman. Katanya ketika seseorang itu melakukan sesuatu sebenarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar tadi. Next. Ya, jawabannya Bu. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberi uang jajan. Ini namanya bertahan hidup. Jadi kenapa dia minta jajan kawannya? Lapar. Itu ada kebutuhan dasar manusia tadi, bertahan hidup. Ada ya Bu? Next. Karena dia merasa senang temannya jika jadi memperhatikan dia. Ini yang namanya Bu caper. Si Pangaron ya betul sekali. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Ada dalam hal. Mungkin di rumah dia tidak ada perhatian, jadi kalau guru melapor sama orang tua, datanglah mamanya ke sekolah. Itu aku pulang, gini. Jadi perhatikan mama, lampu. Dalam ya Bu. Gak nyangka kita sampai segitu dalam ya kan? Masalah ini. Oke, selanjutnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia merasa tidak puas dengan jajan yang dibelinya. Karena uang jajannya terbatas, cuma 2.000, uang kawannya 5.000. Oleh karena itu dia ingin mencoba jajanan teman-temannya yang beraneka ragam. Masuk akal sebenarnya. Selanjutnya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut, ya, dan menuruti keinginannya. Ada kebutuhan di situ. Penguasaan, terpenuhi kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, dia melakukannya karena iseng, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil jajanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Jadi dia senang kali kalau lihat muka temannya kesal. Lucu kali kawan ini. Itu dia ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Jadi dia mau memenuhi itu. Next. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka akan bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Ingat Bu, karena ada yang tidak terpenuhi makanya dia melakukan hal itu. Selanjutnya, Gleiser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari
gambaran representasi dari semua yang diinginkan bisa berisi orang-orang hal-hal yang apa saja terbaik dalam hidup Anda dan membuat diri merasa bahagia dan memenuhi kebutuhan dasar Anda. Saya mau tanya, kita punya dunia berkualitas? Punya. Ada orang-orang yang kita anggap penting dalam diri kita. Itu dunia kita, Bu. Dunia kita yang berkualitas. Ada orang-orang penting, ada hal-hal penting. Hal-hal penting, contoh untuk guru, mengajar. Dunia yang penuh dengan kualitas. Siswa juga gitu, ada dunia berkualitasnya. Artinya jangan kita bunuh dunia mereka yang berkualitas itu. Dengan apa? Dengan hukuman-hukuman konsekuensi yang diberikan. Next. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi diri dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Next. Murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin memasuki hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun literasi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Next. Ya, ini yang paling utama sebenarnya dari topik kita hari ini. 5 posisi kontrol guru. Boleh kita lihat, Bu, di sini ada 5 posisi kontrol. Boleh dipilih ya, saya tanya aja satu persatu posisi ibu-ibu kece yang berada di sini kira-kira di posisi mana? Ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pikir-pikir dulu, Bu. Kira-kira di kelas aku jadi seperti apa ya? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Udah dia senyum-senyum. Kita lihat dulu next. Dipikirkan dulu jawabannya ya. Ya. Segitiga restitusi. Sebelum kita ke sini, kira-kira Ibu Sulis di kelasnya jadi apa, Bu? Posisi kontrolnya. Posisi kontrolnya kira-kira seperti apa? Manajer jadi teman. Teman, ya. Teman. Kita koreksi nanti ya, teman. Ibu Syaturi. Udah terus ketawa, Ibu. Semuanya teman ya. Dan yang pernah jadi penghukum, pernah membuat merasa bersalah, pernah teman, pernah pemantau. Ibu Mamora? Kira-kira mau dari 5 posisi ini di kelas Ibu sebagai apa? Penghukum kah? Membuat merasa bersalah kah? Teman kah? Pemantau kah? Bisa 2. Bisa. Ini, Bu, kalau penghukum biar saya kasih sedikit. Kalau penghukum, Bu, inilah yang sering memberi hukuman. Artinya gini, Bu, Ibu punya alasan yang melakukan hukuman. Mengatakan Ibu hukum, tapi ketika dia melakukan kesalahan, Ibu beri hukuman. Kalau pembuat merasa bersalah, Bu, kalau pembuat merasa bersalah, dia sering bilang gini, silakan, coba pikirkan, mama aku gak kasihan kau nengok aku di rumah. Gak kasihan kau nengok bapakmu, itu kok pembuat merasa bersalah. Kau gak kasihan nengok ibu. Nah, kalau teman sering gini, Bu, ayolah sayang, ayolah kita berjalan. Kau kasihan tak yang nengok ibu ini, Kelas 1 itu cocok. kasihan ibu. Itu kalau teman. Kelas 1. Kalau teman tahu, dia seperti ini, Bu, mukanya datar. Tadi apa itu, Bu? Jangan melakukan itu. Apa yang harus kamu lakukan sekarang, Nak? Tapi dia wajahnya flat. Itu dia. Ekspresinya tidak kelihatan. Kalau manajer, ini yang akan kita bahas. Dia melakukan segitiga restitusi. Kalau jujur, Bu, saya sendiri nggak pernah melakukan segitiga restitusi ini. Kalau posisi saya, Ibu tanya, saya sebagai penghukum ini, Bu. Saya salah, Bu. Sekarang saya langsung. Kalau kata tadi, ini, dari sampai maafnya ini gila. Nah, gitu ya. Kalau jujur, saya penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Tiga-tiganya saya pakai. Iya, kembali. Bu Esther. Ya, Bu Esther. Kecuali manajer. Ya, pernah. Bu Linda. Semua. Oke, mantap. Bu Sulis. 3. Penghukum, pemantau, teman. Oh, pembuat merasa bersalah nggak pernah ya, Bu? Please ya. Nggak pernah bilang, kau nggak kasihan ya mamamu. Apa? Ibu itu kan? Manajer aja. Manajer Ibu. Es. Sekali manajer. Bu Winda.
saya CGPR ya Bu. Tapi jadinya kacau. Nggak sesuai ekspektasi ya. Tidak sesuai sama apa yang teori sama apa kenyataannya sama kayak nggak sama. Mungkin karena itu tadi Bu, belum menjadi sebuah kebiasaan ya kan. Waktu yang akan menjawab tadi kadang-kadang. Corona. Kecuali manajer, ampanya hadir ya kan Bu. Oke. Bu, apa tadi udah? Bu asisten Bu. Ibu pernah jadi Bu? Nah, pernah jadi Mantau, pernah juga. Teman? Pernah. Rumah orang? Iya, pernah jadi teman ya Bu. Bu pernah Bu? Oh, jelas kamu ya. Oke, baiklah. Sama ya saya. Jelas sekali kalau Bu. Oke, baiklah. Ibu tadi Kak. Tadi dia lucu aja tiba-tiba. Oh, ada saya manajer. Ibu teman. Kadang penghukum, kadang jadi teman. Karena membuat merasa bersalah. Tiga. Oh, tiga. Oke, baik. Oke, next Bu. Kita akan pandang sedikit dari sudut Bu. Kalau mana jadi manajer, kita pengen nggak jadi manajer? Amin. Ini yang harus kita lakukan. Itu manajer. Ini caranya. Kita lihat ya. Kalau segitiga restitusi itu suatu proses dialog, ada dialognya Bu, cakap-cakapnya. Gak langsung pergi mau pinggir sana, diam di situ setengah jam. Dialog, guru orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialognya Bu ada 3. Ini ada menstabilisasi identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 tahap Bu. Dan ini sudah kami lakukan, harus kami lakukan, karena kami videokan kemarin. Langkah-langkahnya. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next, kita bisa. Ya, apa yang kita lakukan ini Bu? Saya mau melakukan sedikit restitusinya ini contohnya ya. Saya masukkan gambarnya, panggil orangnya. Iya. Kita semua katanya gini Bu. Kalau mau menstabilkan identitas, ketika ada siswa kita yang salah, kita harus kasih gini dulu. Kita stabilkan identitasnya. Contoh ada yang berkelahi gini dulu. Kenapa tadi nak berkelahi? Iya Bu, dijawabnya rambutku, dicorekinya bukuku. Mana nggak Bu? Stabilkan identitasnya. Artinya sama. Ibu juga nak, kalau di posisimu pasti akan marah. Betul kan? Jangankan siswa, kita pun kalau di posisi kayak gitu marah nggak? Marah kan Bu? Itu yang namanya menstabilkan identitas. Jadi dia merasa dia dihargai, gitu. Merasa dia dihargai. Aku nggak langsung dibilang salah. Wajar lah kalau kayak gitu nak. Ibu pun kalau kayak gitu tadi pasti marah. Pernah ya kita bilang gitu Bu? Oh pernah? Oh ada. Pernah? Ya wajar itu nak. Ibu pun kalau begitu kan marah nih. Lanjut ya Bu. Validasi tindakan yang salah. Apa yang kita lakukan di validasi tindakan yang salah? Ya, padahal iya ini dia Bu. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita harus beri pandangan dia apa yang salah. Boleh dengan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya kan dari situ. Saya kan dibilang, hujambaklah dia Bu karena dicorekinya bajuku. Iya betul itu. Bisa kian lebih parah dari situ kan? Kalau kau baca kian tadi, kira-kira seperti itu. Artinya kita validasi tindakan yang salah. Kita kasih juga penguatannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita bilang, betul itu nah. Pasti ada alasan menjambak dia. Pasti ada alasan memukul dia. Ya kan? Next, masuk ke menanyakan keyakinan. Ini dia Bu. Tahap ketiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kan gini Bu, dia udah berkelahi nih. Tadi udah kita stabilkan identitasnya. Udah kita validasi tindakan yang salah. Selanjutnya kita tanya, menurut kamu olahan keyakinan kelas mana yang kau langgar nak Bu? Ada keyakinan kelas kita nak? Ya Bu, apa aja keyakinan kelas kita? Saling menghormati, saling menghargai, datang tepat waktu. Nah, perbuatan tadi yang mana lah yang melanggar nilai keyakinan kelas kita nak Bu? Nanti akan muncul jawabannya. Kayaknya Bu, saling menghargai. Nah,
berarti dia sadar, merasa bersalah. Yang beratnya Bu, kita susah membawa orang merasa seperti itu ya kan? Di luar naik darah tinggi menghadapinya. Setelah seperti itu muncullah, dia akan tahu. Kita tanyakanlah kepada dia, terus pola apa yang bisa kau perbuat untuk memperbaiki kesalahanmu? Kau tadi udah lepaskan si bajunya Bu bertiga. Kayak mana itu? Iya ya Bu, kayak mana itu? Yang aku nggak tahu. Dia pasti bilang itu di luar. Mau kau menjahitkan kajiannya? Nggak tahu, aku mau mencari. Bisa Ibu bantu. Yang penting kita libatkan dia ketika dia mau memecahkan masalah. Dia cari solusinya. Kenapa? Dia akan lebih menghargai itu daripada kita hukum. Berdiri di sana 1 jam, besok itu kan terulang kembali. Teori dia, kita tahu ini. Kita lihat nanti kalau kita lakukan di kelas. Karena Bu Eni sendiri katanya tadi sudah jelas. Ekspektasinya tinggi tapi kadang nggak sesuai dengan teorinya. Itu benar. Dan itu juga Bu pertanyaan kami kepada hasil kami masing-masing. Pak, sejauh mana segitiga restitusi ini bisa menerapkan disiplin positif di sekolah? Yakin berhasil? Itu loh pertanyaan kami. Tapi apa kata Bapak Fadil kami? Bisa karena biasa. Kalau sekali-sekali yang kita lakukan, itu tidak akan memberikan hasil. Tapi kalau terus menerus, tidak terputus, konsisten melakukannya, itu yang akan memberikan hasil. Oke, next. Ya, contoh guru sebagai manajer, ya ini dia. Yang menerapkan segitiga restitusi. Ada yang sudah menerapkan segitiga restitusi? Kalau dia sudah menerapkan, itu baru posisi manajer. Kalau saya masih di posisi masih low lah, masih di bawah, belum manajer, tapi belajar untuk jadi manajer. Kita sama-sama belajar. Next deh. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya buat Bapak Ibu, tadi sudah ya. Kita lihat mengenai budaya-budaya positif. Rasanya memang Bu, terlalu gimana ya? Kadang mau mungkin kita berhasil ya. Tapi itu tadi Bu, pertanyaannya juga sama dengan kami. Berhasil nggak ini? Kita lakukan dulu. Kalau sudah ada teorinya, tinggal mempraktekkan. Ada yang salah, berarti mungkin tidak sesuai dengan teori. Ada yang kita langkahi, ada yang tidak sesuai dengan itu. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan sebelum kita tutup, ada kira-kira yang mau bertanya Ibu, Bapak? Ayolah, ditanya. Ada pertanyaan kira-kira? Bu Winda? Ada yang mau bertanya? Bu Sulis? Ayo, jangan senyum-senyum. Ayo Bu, ada yang mau ditanya? Ibu Pintu? Senyum Ibu Pintu aja udah takut saya soalnya. Oke Bu. Udah janji nggak ada bertanya. Ya boleh lah Bu, satu dua orang, jangan spesial. Baiklah, ini sebenarnya bukan pertanyaan Bu, cuman ya di sisi yang Ibu jelaskan tadi, ketika siswa itu misalnya tadi contoh apa tadi Bu? Misalnya membuat koyak baju pakaian kawannya, terus kita suruh menjahit. Terus dia bilang nggak bisa menjahit Bu, terus kita bantu. Kalau kita bantu seperti itu masuk ke mana dia? Apa masih benar dia seperti itu atau enggak? Maksudnya gini Bu, jadi kau betul-betul nggak tahu menjahit enggak Bu? Sini. Kebetulan di kita selalu sedia itu kan baju karena kelas 6 ini gak ada kelas olahraga, nanti ada koyak kita bisa jadikan jangan sampai malu sama kawan-kawannya. Kalau masukkan dalam ini sama Ibu, ambil baju kawan yang kau koyakkan jamnya, masukkan dalam kita jahit kembalikan. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Bu? Sekian dan terima kasih. Baik Ibu, senang sekali. Kita yang butuhkan Bu, menimbulkan motivasi intrinsik. Ketika dia sudah berupaya saja mau memperbaiki kesalahannya, itu sudah modal untuk memunculkan nilai kebajikan di dalam dirinya. Daripada harus kita hukum. Mungkin kalau kita hukum Bu, dia akan diam. Seperti tadi teori kontrol. Sebenarnya ketika kita menganggap kita mengontrol siswa, sebenarnya salah. Bukan kita mengontrol siswa, tapi siswa itu yang memberikan dirinya untuk dikontrol. Ingat dulu Bu, pertama. Ketika kita sudah mulai proses, ada tadi menstabilkan identitas, kita ajak dulu dia menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, lalu menanyakan keyakinan untuk memperbaiki kesalahan. Kita kan pengen itu. Dia mau saja
memperbaiki kesalahannya sudah luar biasa. Jangan dulu lihat prosesnya. Bu, kalau saya bantu menjahit enak aja jangan. Banyak itulah kan. Tapi enggak. Ketika dia sudah bilang saja saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Kamu boleh menjahit pakaiannya, saya tidak tahu menjahit bu. Mau dengan ibu menjahitnya, kalau dia mau itu sudah semakin menunjukkan nilai-nilai kebajikan hidup bersama. Itu tahap pertama. Selanjutnya nanti dia melakukan kesalahan, dia pasti tahu. Wih, aku hari ini kemarin merobekkan baju. Aduh, hari ini aku mengotori sepatu orangku. Apa ya yang harus kulakukan? Nah, jadi gitu. Bukan lagi, paling nanti aku disuruh berdiri. Ya udah berdiri, aku sengaja. Disuruh nanti aku lagi dua kali beli lapangan, ya udah. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita memunculkan bagaimana dia berupaya memperbaiki kesalahan. Semalam aku merobek baju kawanku, disuruh begitu menjadi. Aduh, hari ini aku motorkan sepatu kawanku. Apa ya yang harus kulakukan? Ada dia jadi ke situ memperbaiki diri. Keyakinan kesalahan aku aku lakukan menghormati kawanku lagi. Apa ya? Bersihkan. Diam-diam. Jadinya seperti itu muncul kan? Memang itu tadi bu, kita pengennya berhasilnya ini pasti berhasil. Cuma waktu yang dibutuhkan cukup panjang untuk melihat dampaknya. Tidak jangka pendek ini bu, tapi jangka panjang. Tapi percayalah, semua yang menjadi kebiasaan baik akan menghasilkan karakter baik. Setelah karakter baik akan muncul budaya positif. Ingat karakter di sini yang mau kita bangun. Begitu kira-kira bu. Nggak ada yang sia-sia bu. Semua pasti bisa menghasilkan yang terbaik. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya Bu Eni, silakan Bu Eni. Tadi kan Kak ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan validasi, yang ketiga menanyakan kebenaran kelas. Jadi kan Kak, kalau kita Kak ini menanyakan kelas, Kakak kan udah membuat restitusi. Jadi menurut Kakak di restitusi itu kan membuat atau mengambil apa tindakan yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Nah, menurut Kakak tindakan itu atau jawaban itu berasal dari siswa atau dari gurunya? Itu jawaban itu atau untuk menyelesaikan masalahnya itu berasal dari siswa atau dari gurunya? Baik, terima kasih Bu Eni sekali pertanyaannya. Kalau untuk menstabilkan identitas, kita sudah diberitahu jelas apa saja kira-kira yang bisa kita katakan kepada siswa agar identitasnya menjadi stabil. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika memvalidasi tindakan yang salah juga kita diberi petunjuk apa-apa saja pertanyaan yang kita berikan kepada siswa. Untuk apa dibuat pertanyaan itu? Supaya muncul jawaban yang sesuai yang kita harapkan dari pertanyaan yang diberikan. Kenapa diberikan pertanyaan? Supaya konsepnya itu dapat. Kan seperti itu. Diberikan pertanyaan, contoh-contoh pertanyaan. Kita sudah belajar teorinya kan Bu? Dikasih contoh-contoh pertanyaan yang merupakan validasi tindakan yang salah. Kenapa? Biar diharapkan jawaban siswa itu muncul dari pertanyaan yang kita berikan. Termasuk di menanyakan keyakinan. Siapa yang cari solusi? Sebenarnya bukan kita yang cari solusi. Harus siswanya. Siswanya yang cari solusi atas persoalan yang dia lakukan. Apa solusinya? Tapi kan kita harus punya pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk itu. Biar muncul solusi yang kita harapkan. Kalau tidak kita ajukan pertanyaan, kan akan susah dia menemukan. Sama itu kayak kasih kisi-kisi. Nah, kita kasih kisi-kisi supaya ujian dapat kan gitu ya Bu. Nah, kita kasih pertanyaan-pertanyaan supaya dia terpacu untuk mencari solusi dari persoalan yang dia buat. Kira-kira seperti itu Bu. Yes, solusinya harus dari murid. Iya. Yes, betul sekali. Iya, betul sekali. Kadang kan kita karena malas, ya kalau kayak kan baju siapa, mau menjahitnya, terus di luar kita bilang seperti itu. Itu yang cari solusi siapa? Gurunya. Jangan kita pancing dia pertanyaan-pertanyaan sampai muncul sendiri nanti
terakhir, ini refleksi Bapak Ibu. Langsung saja saya tanyakan ya. Untuk pertanyaan pertama, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa apapun yang kira-kira Ibu pahami, siapkan jawabannya. Setelah pelajaran ini, saya akhirnya mampu, kira-kira mampu apa ya? Titik-titik. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah perasaannya gimana Bu? Senang, terinspirasi, boleh juga tertantang, ya kan? Lakukanlah segitiga diskusi ini besok. Bisa seperti itu ya kan? Merasa tertantang, terinspirasi. Kemudian setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah ya apa targetnya kira-kira? Baik, Bapak Ibu, ada yang sudah bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya? Untuk yang pertama tadi, setelah pelajaran ini saya akhirnya memahami bahwa apa yang Ibu pahami dari budaya positif ini tadi. Selanjutnya, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu apa kira-kira Bapak Ibu? Selanjutnya, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah, dan yang selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya adalah targetnya apa kira-kira? Baik, siapa yang bisa jawab? Ibu, boleh? Bu Syanturi, oke, Ibu Winda, Bu Esther. Ayo, apa kira-kira jawabannya? Silakan. Ini pertanyaan Ibu yang empat. Nah, yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa apa yang dipahami hari ini. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah. Kemudian, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Kemudian, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini. Oke. Iya, ayo silakan Bu Reni. Oke, mantap kali. Kayak gini jelas saya kan. Yuk, ya Bu Reni. Perasaan saya setelah Boleh yang mana aja Bu? perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah menyenangkan ya, banyak ilmu yang dapat hari ini. Lalu setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah mungkin saya akan sebagai guru manajer lebih konsekuen ya. Jadi nggak tadi kayak kata kakak Gak jadi pembuku. oke, iya. Jadi akan lebih konsekuen jadi guru sebagai manajer. Terus setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa posisi guru itu ada sebagai 5 kontrol yang tadi itu sebagai teman, penghukum, membuat merasa bersalah, manajer sama pemantau. Terus setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu untuk mengetahui kalau guru itu jangan hanya sebagai penghukum, sebaiknya sebagai restitusi tadi, mengadakan restitusi. Jadi jangan kalau bisa jangan sebagai penghukum, kalau bisa di tengahnya adalah memberi konsekuen, kalau nggak bisa memberi restitusi. Ya, benar sekali. Ada 3 tadi ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Gak bisa kasih restitusi, minimal di konsekuensi. Jangan sampai di hukuman. Iya, super sekali. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat pertanyaan kita hari ini dan juga buat presentasi kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya sayangi, demikianlah diseminasi budaya positif saya mengenai budaya positif di aksi modul aksi nyata modul 1/4. Jujur Bapak Ibu, ini tidak akan terjadi kalau bukan dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu seluruhnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah atau gerak tubuh yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Apapun yang menjadi hari ini Bu, kiranya dapat memberikan manfaat di dalam lingkungan sekolah kita sebagai warga sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang.